Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Iknimukti. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan proyek sistem monitoring lalu lintas yang saya kembangkan sebagai bagian dari pendaftaran magang Machine Learning Ops di Human Plus Institute. Proyek ini bertujuan untuk mendeteksi, menghitung, dan menganalisis kendaraan pada video rekaman lalu lintas secara otomatis. Sistem ini memanfaatkan model YOLO V8 untuk deteksi objek dan algoritma sort untuk tracking kendaraan antar frame. Dengan sistem ini, kita dapat mengetahui jumlah kendaraan yang melintas, jenis kendaraan, kecepatan, serta distribusi kendaraan pada tiap lajur jalan. Ada beberapa fitur utama yang saya implementasikan. Yang pertama, deteksi jenis kendaraan. Untuk mengklasifikasikan kendaraan menjadi mobil, truk, bus, dan sepeda motor. Kemudian, menghitung jumlah kendaraan yang melintas di video, kemudian mengestimasi kecepatan kendaraan berdasarkan waktu crossing dan jarak antar garis pada frame, dan terakhir menghitung jumlah kendaraan per lajur, sehingga kita tahu distribusi lalu lintas di setiap lajur. Semua hasil analisis ini diekspor ke file JSON untuk keperluan evaluasi atau analisis lanjutan. Kemudian struktur kode dari program ini terdiri dari beberapa file utama. Yang pertama yaitu config.python. Di sini berisi semua konfigurasi seperti path video dan model, daftar kelas kendaraan, koordinat poligon tiap lajur, garis start dan end. Di sini saya buat untuk lajur 1, 2, dan 3 dan memiliki start line yang berbeda untuk lajur 4 dan jarak kalibrasi untuk speednya. Kemudian analisis utils.python. Nah, di sini berisi fungsi-fungsi analisis. Misal untuk cek lajur kendaraan, estimasi kecepatan, deteksi crossing di lajur 4, dan voting lajur dominan agar tidak salah assign kalau dia kendaraannya masuk ke lajur yang lain, walaupun sedikit. Pada analisis utils.python ini, fungsi estimate speed digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan berdasarkan selisih waktu crossing dan jarak aktual di config.python ini. Kemudian ada file sort.python. Ini adalah implementasi algoritma tracking sort yang diambil dari repo GitHub aslinya untuk menjaga ID kendaraan tetap konsisten antar frame. Kemudian selanjutnya ada file visualizer.python. Ini berisi fungsi-fungsi visualisasi seperti menggambar poligon lajur-lajurnya, garis start dan end, kotak kendaraan, ID, speed, dan statistik pada frame video. Kemudian file vehicle detector.python ini adalah kelas deteksi kendaraan berbasis YOLO V8, termasuk filter confidence-nya dan klasifikasi bus atau truk kecil menjadi mobil. Pada vehicle detector.python ini digunakan model YOLO V8X untuk deteksinya. Namun, jika ingin lebih ringan bisa diganti ke YOLO VN atau YOLO VM. YOLO V8M yang lebih ringan. Di sini saya menggunakan yang paling tinggi yaitu yang X. Kemudian terakhir ada file main.python. Ini merupakan skrip utama yang mengatur proses videonya, deteksi, tracking, menghitung, estimasi kecepatan, visualisasi, dan ekspor hasil ke JSON dan ekspor video outputnya. Pada main.python ini terdapat loop utama yang akan melakukan deteksi kendaraan, tracking, dan counting. Setiap kendaraan yang crossing garis N akan dicatat ID, waktu crossing, jenis, speed, dan lajurnya di dalam dan akan masuk ke dalam output JSON. Nah, di sini kita bisa langsung saja menjalankan programnya. Namun sebelum itu, saya akan mengaktifkan virtual environment Python 3.11 karena versi Python ini memiliki versi Torch yang mendukung penggunaan CUDA GPU agar proses rendering video dapat berjalan lebih cepat. Oleh karena itu, saya akan menjalankan saja virtual environment-nya dengan Oke, di sini virtual environment-nya sudah jalan dan kita langsung kita jalankan saja. Main.python. Baik, sini programnya sudah jalan dan menampilkan video saat program dijalankan.
Sini dapat kita lihat untuk masing-masing mobilnya ini, masing-masing mobilnya ini di track dan di capture dengan kotak dan berisikan ID-nya masing-masing. Nah, di sini dapat kita lihat ada poligon tiap lajur yang digambar warna-warni. Di sini ada starting line untuk lane 1, 2, dan 3. Dan ini adalah end lane untuk lajur 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada starting lane untuk lane 4 dan starting dan end lane untuk lane 4. Nah, di sini dapat kita lihat saat mobil atau kendaraan berhasil melalui end lane, maka di sini speednya akan tercatat. Di sini saya menggunakan estimasi dan atau asumsi bahwa jarak antara start lane dan end lane ini yaitu 4,5 meter, sesuai dengan rata-rata panjang mobil pada umumnya yaitu 4,5 meter. Di sini dapat kita lihat juga ada sepeda motor yang masuk ke trek. Untuk statistiknya dapat kita lihat di kiri atas, ada total kendaraan, ada berapa saja yang terdetek, lalu ada tipe-tipenya apa saja, dan di tiap lajurnya akan di-track. Selain itu di latar belakang, video juga akan merender dengan ada estimasi waktunya 522 detik dan akan di dan outputnya bernama traffic output.mp4 agar bisa agar agar bisa melakukan analisis meski program tidak dijalankan dengan melakukan duty output. Nah, hanya saja di sini masih ada kekurangan di modelnya. Di sini dapat kita lihat untuk ID 242 ini dia tidak terhitung speednya, yang berarti dia tidak terhitung ke dalam tidak masuk dia ke dalam detectingnya. Namun di iterasi sebelumnya ada beberapa yang terhitung double, namun sekarang sudah tidak ada lagi atau bahkan sedikit. Ini untuk video demonya akan saya percepat hingga outputnya sudah siap. Ini ada estimasi waktu tinggal 300 detik lagi. Selain itu untuk video outputnya dapat diakses di link di deskripsi video di bawah. Baik, analisis sudah selesai, modelnya sudah berjalan sepenuhnya dan sudah memunculkan output dengan traffic output dan MD4. Di sini juga ada file JSON hasil analisis yang bisa berguna jika saja kita ingin kita ingin mendapatkan datanya lebih lanjut tanpa harus membuka video. Di sini ada vehicle ID-nya berapa, di timestamp detik keberapa, tipenya apa, kecepatan per jam berapa, dan berada di lajur berapa. Kemudian kita langsung saja melihat hasil akhir dari outputnya untuk mendapatkan angka-angka yang akan dibandingkan dengan nilai-nilai asli dari yang ada di video untuk membandingkan akurasi model yang sudah saya kembangkan. Grafik output. Nah, di sini kita bisa skip ke akhir saja. Oke, jadi di sini tercatat sebanyak ada 333 kendaraan, 291 mobil, 4 sepeda motor, 5 bus, dan 33 truk. Dan di lajur 1 ada 103 kendaraan, 120 kendaraan, lajur 375 kendaraan, dan lajur 4 35 kendaraan. Kita bisa membandingkannya saja di sini. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menghitung ada berapa total kendaraan real dan lajur-lajurnya. Jadi di sini di model yang tercatat ada 333 dengan total kendaraan real 349 yang menghasilkan error sebanyak 4,58% yang berarti model memiliki akurasi sebanyak 95,42%.
Kemudian di lajur satu memiliki error 8,85% dan akurasi 91,15%. Di lajur 2 memiliki akurasi 96%, lajur 3 memiliki akurasi 98%, dan di lajur 4 memiliki akurasi 100%. Kemudian untuk deteksi kategori kendaraan, untuk mobil memiliki akurasi 91%, untuk truk memiliki akurasi 42%. Di sini untuk penghitungan realnya saya hanya menghitung yang truk besar. Kemudian bus memiliki akurasi 75%. Sekali lagi untuk yang bus saya menghitungnya dengan hanya mengikutkan yang bus besar, shuttle bus dan van diklasifikasikan sebagai mobil. Dan terakhir sepeda motor memiliki akurasi 80%. Yang yang menyimpulkan bahwa total overall akurasi untuk model ini untuk menghitung total kendaraan memiliki akurasi 95,42%, untuk menghitung kendaraan per lajur memiliki akurasi 96,46%, dan untuk menghitung kendaraan per tipe sebanyak 72,27%. Di mana error terbesar ini terdapat pada truk dan bus karena kemiripan visual antara truk, bus, dan mobil, dan juga sampelnya ini sangat sedikit. Oleh karena itu memiliki akurasi yang sangat rendah. Jadi demikian saja demo proyek sistem monitoring lalu lintas saya yang saya ajukan untuk pendaftaran magang sebagai Machine Learning Ops di Human Plus Institute. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.